Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana fi hadhil yaumil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa mitra GIC rahimakumullah, kembali berjumpa dengan kita di acara Penyuluh Jakarta, Kementerian Agama Jakarta Menyapa. Tentu yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya pada saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan rutinitas dalam kehidupan kita semua. Semoga semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah. Karena waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Tapi sungguh waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Hari itu nanti cukup semuanya akan bersyahadah, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pemirsa mitra GIC rahimakumullah, mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Karena sungguh kelak nanti kita di hadapan Allah akan dipinta pertanggungjawabannya dari seluruh apa yang kita praktekkan dalam kehidupan ini. Karenanya tidak ada kalimat yang terindah selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Mitra GIC rahimakumullah, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana di dalamnya ada peristiwa yang begitu penting, peristiwa yang begitu hebat yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Yaitu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang di dalam tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu keterangan, tanggal 12 Rabiul Awal itu hari kelahirannya Nabi, hijrahnya Nabi, dan wafatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling agung dan akhlaknya yang begitu mulia. Keagungan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tertandingi oleh siapapun makhluknya di muka bumi ini. Sehingga Allah menyanjung dalam hadis qudsi, kalau tidak karena engkau Muhammad, dunia ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada diri engkau wahai Rasulullah terdapat
akhlak yang begitu mulia. Adalah Michael Hart dalam sebuah karya bukunya. Ia menuliskan dan menyampaikan begitu jujur dari 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Ternyata Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ranking pertama. Ini berarti sebagaimana Allah sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terlengkap di dalam berbagai aspek dalam kehidupan ini. Maka bila disimpulkan, apabila kita membicarakan kelahiran Rasul, kita pasti akan membicarakan biografinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membicarakan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membicarakan perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini. Karena Rasul adalah uswah dalam kehidupan. Mitra GIC rahimakumullah. Karena terbatasnya waktu, maka paling tidak ada 3 hal yang mesti kita ikuti, kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang hal ini tidak pernah ditinggalkan selama hidupnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul sukses membangun peradaban dunia dalam kehidupannya. Bahkan satu-satunya manusia yang paling sukses membangun peradaban dunia, ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dalam waktu 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Makkah. Mitra GIC rahimakumullah. Karena itu Rasul menjadi teladan terlengkap dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggalkan Al-Quran selama hidupnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu, Alkitab itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan ia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kunci sukses dalam kehidupan ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa menjadi kata kunci untuk menjadi manusia yang sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Mengapa? Adalah kita manusia diciptakan oleh Allah. Satu di antaranya adalah untuk ibadah kepadanya. Dan tidak mungkin kita melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa kita bertakwa kepadanya. Itulah sebabnya implementasi dari takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Begitu pentingnya iman dan takwa dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu yang menimpa kepada kita, baik buruk, sakit, sehat, miskin, kaya, dan seluruhnya yang kita praktekkan dalam kehidupan ini, ketika dibarengi dengan iman dan takwa kepada Allah, pasti akan bernilai berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, semua yang menimpa kepada kehidupan kita, apa yang kita praktekkan dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ketika tidak kita barengi dengan iman dan takwa, bisa jadi akan menjadi dosa, akan menjadi durhaka, dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah sebabnya maka yang pertama Rasul tidak pernah meninggalkan Al-Quran sebagai sandaran vertikal dalam hidupnya. Ada sandaran dalam kehidupan ini. Al-Quran itu adalah sumber hukum dalam kehidupan. Karena itu jangan tinggalkan Al-Quran. Iqra'ul Quran syafi'an lahu yaumal qiyamah. Baca Al-Quran itu, praktekkan dalam kehidupan, ia akan menjadikan syafaat nanti pada hari kiamat. Al-Quran akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Bahkan Napoleon Bonaparte, seorang jenderal yang hebat pada zamannya, yang begitu gagah, ia mengatakan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang bernilai, yang beriman, yang berpahala, yang mampu menghantarkan manusia menuju pulau nan bahagia adalah Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Mitra GIC yang berbahagia. Inilah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses mereformasi peradaban dunia. Maka kata Nabi, satu di antaranya kunci sukses itu adalah jangan tinggalkan Al-Quran. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ini kita membutuhkan sandaran dalam kehidupan kita. Dan sandaran yang paling hebat itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba maha, maha segalanya. Dan selain Allah itu adalah makhluknya. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kehidupannya. Begitu lahir ke muka bumi ini, kehidupan manusia kala itu menyembah berhala. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal di sekitar Ka'bah. Kurang lebih 360 patung dan berhala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa mitra GIC rahimakumullah. Karena sebagai sandaran vertikalnya adalah Al-Quranul Karim. Sebagai landasan dasar untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Karena sungguh kita manusia diciptakan oleh Allah di samping untuk ibadah kepada Allah adalah wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, dan yang dipilih di antara ribuan makhluknya kitalah manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Ketika kita menjadi khalifah di muka bumi ini, maka dengan segala perencanaannya kita semua akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diberikan sandaran, kita diberikan aturan oleh Allah. Mampu apa tidak kita melaksanakan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pasti akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua yang diberikan oleh Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kita akan ditanya dari seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panca indera kita yang diciptakan oleh Allah begitu sempurna ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling sempurna ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling bawah, ke tempat yang paling hina. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang tidak akan dihinakan oleh Allah, ia beriman kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan dalam kehidupannya, maka ia akan diberikan pahala yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitra GIC rahimakumullah. Jangan tinggalkan Al-Quran. Hari boleh berganti, minggu boleh berganti, bulannya boleh berganti, tahunnya boleh berganti, zamannya boleh berubah. Tapi Al-Quran jangan sampai goyah dan tertinggal dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi manusia dalam kehidupan ini. Mitra GIC rahimakumullah. Kemudian yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena Rasul adalah teladan terlengkap dalam kehidupan, yang kita imani dan kita praktekkan dalam kehidupan. Rasul menyampaikan dalam satu hadisnya, man ahya bisunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia benar mencintaiku, kata Rasul. Dan barang siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, maka ia pasti bersamaku di dalam surga. Karena itu kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir 1.500 tahun yang lalu. Saat ini kita berada di tahun 1443 Hijriah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul hampir 1.500 tahun yang lalu. Tetapi sebagai bentuk rasa iman, rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sampaikan barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Kita hidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka benar-benar kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnahnya, bentuk di antara cinta kita kepada Rasulullah, menghidupkan sunnahnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mitra GIC rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya adalah Rasul tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasulullah SAW dijamin dalam hidupnya. Dosanya diampuni, jaminannya adalah surga. Tapi Rasulullah ternyata orang yang paling hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memberikan makna kepada kita manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari kemudian. Beriman atas qada dan qadarnya. Maka kita jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang sukses dalam kehidupan ini adalah sesungguhnya orang itu mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sampaikan dalam firman-Nya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, andaikan seluruh manusia, seluruh makhluknya tidak ibadah kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun juga sebaliknya, andaikan seluruh manusia ibadah kepada Allah, juga tidak akan pernah menambah kerajaannya. Karena Allah maha segalanya. Artinya ibadah yang kita lakukan tidak lain adalah sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagai bentuk komunikasi seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagai bentuk kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan sahabatnya Mu'adz bin Jabal ketika duduk di atas keledainya. Rasul bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Ya Mu'adz bin Jabal, tahu nggak apa kewajiban manusia terhadap Allah dan apa fasilitas yang diberikan oleh Allah terhadap kita manusia?
Allah wa rasuluhul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, kewajiban manusia adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Dan Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak menyekutukannya. Mitra GIC rahimakumullah. Sesibuk dan serepot apapun dalam kehidupan ini, jangan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, adalah ibadah merupakan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali memang ditugaskan satu di antaranya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surat An-Nisa mengingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Dan hendaknya kalian khawatir apabila di belakang kalian meninggalkan dzurriyyatan dha'afa, anak dan keturunan yang begitu lemah. Lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah Al-Qur'annya, lemah ekonominya. Karena bukan tidak mungkin iman yang ada dalam diri kita ini akan terlepas dari diri kita. Iman itu adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Dan ia adalah bekal yang terbaik ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jaga iman, karena dari iman itu akan menghasilkan nilai. Dengan kita mempraktekkan apa yang kita imani. Karena kata Nabi, ketika orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, tapi dia tidak menjalankan apa yang ia imani, fahuwa kadzabun, dia pasti pendusta. Mitra GIC rahimakumullah. Dari makna ini bahwa adalah Rasulullah SAW teladan terlengkap dalam kehidupan kita. Yang kedua, ia tidak pernah meninggalkan ibadah dalam hidupnya. Padahal jaminannya Rasulullah dosanya diampuni dan jaminannya adalah surga. Artinya memberikan makna kepada kita dalam kehidupan ini. Jangan meninggalkan ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang bisa kita ambil dari makna perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Dalam maulidnya Rasulullah SAW di tanggal 12 Rabiul Awal adalah bahwa Rasulullah orang yang paling hebat sedekah dalam hidupnya. Memberikan makna kepada kita, hidup ini harus berbagi dalam kehidupan. Semua yang kita miliki hari ini, ada pangkat, jabatan, kedudukan dalam kehidupan kita, maka ternyata semua itu akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita terlepas dari pengadilan dunia hari ini, maka kelak kita tidak akan pernah terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua yang kita miliki hari ini akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah Rasulullah orang yang paling hebat sedekah dalam hidupnya. Aina tasabahu wa aina anfaqahu. Belum lagi kelak kaki kita melangkah di hadapan Allah. Sehingga Allah akan tanya 4 hal. Satu di antaranya tentang titipan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Aina tasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Mitra GIC rahimakumullah. Ketika kita kembali menghadap Allah, wasani yarji wa yabqa wahidah. Ada 3 golongan yang menghantarkan kita ke peristirahatan terakhir kita. Golongan yang pertama adalah amal kita. Golongan yang kedua adalah harta kita. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang mencintai kita. Wasani yarji, dan yang kedua golongan itu kembali lagi ke rumah. Wa yabqa wahidah. Keluarga kita, ahli kita, harta kita, mobil mewah kita, semua balik lagi. Wa yabqa wahidah. Kecuali satu yang akan menemani kita. Fa'amaluhu. Amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Semua yang kita miliki hari ini.
semuanya ternyata nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Karena itu inilah makna dan hikmah dari mengingat kembali, mengenang kembali maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JSI, itu barangkali yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya dari apa yang kita sampaikan, dari peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.